Nah, terlihat anak-anak slide-nya? Terlihat? Oke, kita mulai sekarang. Nah, iklan itu adalah suatu pesan tentang keunggulan dari suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Nah, anak di sini ada kata ini anak, keunggulan dari suatu produk atau jasa. Jadi iklan dapat digunakan untuk menyampaikan keunggulan suatu produk. Misalnya produk apa ya? Mobil, pasta gigi, motor, buku, dan lain sebagainya. Bisa juga digunakan untuk menyampaikan keunggulan dari suatu jasa. Contohnya bimbingan belajar, atau mungkin asuransi seperti itu. Maka iklan bisa digunakan untuk menyampaikan keunggulan dari suatu produk atau jasa. Nah, iklan itu juga dapat digunakan, dapat dibuat oleh seseorang atau perusahaan. Contohnya seperti anak-anak. Misalnya di sini Bapak buat kue. Bapak ingin menjual kue tersebut, maka Bapak membuat iklan. Nah, itu berarti dibuat oleh seseorang. Kalau perusahaan, ya, ada perusahaan mobil X yang membuat mobil. Maka perusahaan tersebut membuat iklan, kemudian iklannya ditujukan kepada masyarakat, disampaikan kepada masyarakat. Melalui apa? Ya tadi anak-anak bisa melalui televisi, melalui media cetak, atau juga bisa melalui internet. Itu adalah pengertian dari iklan. Kemudian sekarang fungsi iklan. Secara umum atau garis besar iklan itu fungsinya sama untuk mempromosikan sesuatu, baik itu produk maupun jasa dari sang pembuat. Nah, tetapi lebih rinci lagi, iklan juga mempunyai fungsi yang lain. Apa saja fungsi iklan yang lain? Nah, yang pertama, memberitahukan informasi tentang suatu produk atau jasa. Contohnya seperti anak-anak. Misal ada produk mobil X. Nah, di sana dijelaskan anak, oh mobil X ini hemat bahan bakar misalnya. Kemudian bagasinya luas. Kemudian fitur-fiturnya apa saja di sana. Nah, informasi-informasi tersebut juga nanti dapat dimasukkan ke dalam iklan. Kemudian yang kedua, mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk atau jasa. Jadi dipengaruhi nih orang-orang agar orang-orang tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Wah, mobilnya menarik nih, fiturnya banyak, kemudian irit bahan bakar, kemudian servis gratisnya banyak, 5 tahun misalnya. Nah, maka orang-orang akan terpengaruh terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian fungsi iklan yang ketiga adalah menyarankan seseorang untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang diiklankan. Jadi menyarankan seseorang agar menggunakan produk atau jasa yang diiklankan oleh sang pembuat iklan. Itu adalah fungsi dari iklan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ciri-ciri iklan. Banyak sekali iklan yang sudah anak-anak lihat, baik di media elektronik maupun media cetak. Tapi ada ciri-ciri iklan itu dapat dikatakan baik anak-anak. Yang pertama adalah informatif. Informatif artinya iklan tersebut dapat memberikan informasi sejelas mungkin, selengkap mungkin kepada orang yang melihat iklannya. Contohnya tadi Bapak membuat kue. Akan Bapak sampaikan di sana informasinya, misal bahannya apa saja, rasanya apa saja, mungkin harganya. Nah, itu kan Bapak jelaskan secara lengkap agar orang-orang yang melihat tidak bertanya-tanya kembali nanti terhadap produk yang Bapak iklankan. Kemudian yang kedua adalah komunikatif. Komunikatif artinya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan
produknya itu harus dapat diterima oleh masyarakat luas. Kalau misalnya ada iklan menggunakan bahasa Jawa, diiklankan nanti di Papua. Orang Papua nanti akan bingung, loh ini apa ya maksudnya? Maka kurang komunikatif, karena bahasanya tidak sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh orang Papua. Maka akan lebih baik iklan itu menggunakan bahasa nasional, misalnya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau itu nanti diiklankan ke luar negeri, ya kita harus menggunakan bahasa Inggris anak-anak. Agar nanti terjalin pesan iklan dapat tersampaikan kepada orang yang melihatnya. Kemudian, ciri iklan yang baik yang berikutnya adalah menggunakan kalimat singkat, padat, dan jelas. Membuat kalimat dalam iklan berbeda dengan membuat pidato. Kalau pidato kan itu kalimatnya panjang sekali. Kalau dalam iklan itu harus dibuat menggunakan kalimat singkat, padat, dan jelas. Agar orang-orang yang membaca itu tidak terlalu lama membaca, tapi sebentar baca, oh maksudnya ini toh, oh ini produk kuenya Pak Dwi toh. Enak ternyata, bahannya juga sehat. Nah, kalimatnya dibuat singkat, padat, dan jelas. Kalau nanti kalimatnya panjang, ketika itu nanti ditayangkan di media elektronik, yang baca nanti kelamaan anak, wah bacanya lama banget. Kalau nanti itu ditulis di media cetak menggunakan kalimat yang panjang, pasti nanti biayanya juga akan mahal. Kemudian ciri yang berikutnya adalah menarik anak-anak. Menarik di sini misal bisa dari segi videonya. Videonya ditayangkan dengan menarik. Kemudian penulisannya juga dibuat menarik. Nah, itu adalah ciri-ciri dari iklan. Banyak sekarang anak-anak, kalau anak-anak melihat iklan itu dibuat menarik. Dari segi videonya, dari segi tulisannya, dari segi mungkin bahasanya itu dibuat menarik. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri bahasa pada iklan. Nah, anak-anak, bahasa pada iklan tidak bisa dibuat sembarangan. Jadi harus dibuat dengan baik. Lah bagaimana harus dibuat dengan baik itu maksudnya? Maksudnya yang pertama, bahasa pada iklan itu harus dibuat persuasif, bahasanya harus bahasa yang persuasif. Persuasif. Pak. Bentar. Ya bentar dulu. Persuasif artinya di sini adalah mengajak orang untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian yang kedua, isinya harus bersifat objektif, jujur, dan menarik. Objektif berarti harus sesuai dengan keadaan aslinya. Harus sesuai apa adanya. Kemudian juga harus jujur anak-anak. Misal itu kuenya rasa coklat, jangan nanti dipromosikan rasa stroberi. Berarti sudah tidak jujur. Kemudian juga menarik. Kemudian yang berikutnya, menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas seperti yang sebelumnya sudah Bapak jelaskan. Itu adalah ciri-ciri bahasa pada iklan. Nah, sampai di sini dulu anak, ada yang ditanyakan dulu. Tadi ada yang ingin tanya. Ada? Kalau tidak, Bapak ini punya pertanyaan untuk anak-anak. Anak-anak kalau mencermati. Chatnya boleh di-mute nggak? Pak, chatnya boleh di-mute nggak? Ya, bentar dulu. Anak-anak, ini Bapak punya pertanyaan untuk anak-anak. Di sini, pada ciri bahasa pada iklan ada kata jujur. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah iklan yang dalam beriklannya dia menyampaikan kelemahan dari produknya? Kalau anak-anak melihat iklan kan biasanya di sana yang disampaikan keunggulan produknya nih, keunggulannya. Adakah iklan yang menyampaikan kelemahan dari produknya, bukan keunggulannya? Ada atau tidak kira-kira? Tidak, Pak. Tidak? Tidak. Oke. Tidak, Pak. Oke, tidak. Nah, sip, pintar. Anak-anak sebenarnya
dari sekian banyak iklan, itu ada satu iklan yang menyampaikan kekurangan dari produknya. Ada satu iklan yang Bapak pernah temui. Mungkin anak juga pernah menemui. Iklan apa itu ya? Nah, iklan itu adalah iklan rokok. Ya kan? Kalau anak-anak mengamati iklan rokok, di situ disampaikan rokok. Biasanya di bawah bungkus rokoknya ditulisin stop merokok. Ya, benar, ditulis stop merokok. Kemudian ditulis juga bahwa rokok menyebabkan kanker, gangguan kesehatan yang lain. Ya kan? Jadi rokok itu jujur anak-anak. Produsen rokok jujur menyampaikan bahwa merokok itu berbahaya. Dampaknya macam-macam. Pak, katanya kalau merokok, Pak, kalau katanya merokok itu berbahaya, loh kenapa rokok tetap dijual? Pertanyaan bagus. Ya, Bapak jelaskan sedikit ya. Anak-anak, merokok memang berbahaya, tetapi sudah banyak orang yang menengok. Nah, anak-anak, rokok itu memang berbahaya, tapi orang-orang masih saja menggunakan produk rokok. Mengapa? Karena orang-orang sudah kecanduan dengan merokok. Mereka sudah istilahnya butuh rokok sekali. Kalau sudah sekali merokok, mereka akan lagi dan lagi. Dampaknya bahaya. Maka anak-anak buang-buang duit. Iya, buang-buang duit salah satunya juga. Anak-anak sebelum nanti kalian sebelum dewasa, kalian akan banyak nih mengamati dampak rokok yang tidak baik untuk kesehatan. Maka Bapak hanya berpesan anak-anak ketika nanti sudah dewasa, jangan pernah untuk coba-coba menggunakan rokok. Karena dampaknya bahaya. Dan nanti kalau anak-anak sudah mencoba, nanti akan ketagihan terus untuk merokok. Nanti juga cuma buang-buang duit sama tadi yang sudah disampaikan oleh temanmu. Selain buang duit, nanti juga kesehatannya akan semakin menurun, kondisi kesehatannya. Itu maka diusahakan untuk tidak merokok. Tuh. Nah, sekarang kita akan lanjut tentang jenis-jenis iklan. Nah, untuk jenis-jenis iklan ini kemarin belum Bapak sampaikan dalam catatan. Ini materi baru nanti akan Bapak kirim pada pertemuan berikutnya. Sebentar, belum keluar. Nah, untuk jenis-jenis iklan anak-anak ini ada 5 jenis iklan yang akan Bapak sampaikan. Nah, ini jenis-jenis iklan. Berdasarkan fungsinya, iklan dibedakan menjadi 5 jenis. Yang pertama adalah iklan pemberitahuan. Nah, iklan pemberitahuan ini mempunyai tujuan untuk memberitahukan informasi kepada masyarakat. Contohnya iklan apa? Contohnya ada iklan pemberitahuan dibukanya suatu usaha. Misal di sini Pak Dwi bulan depan akan membuka usaha rumah makan Padang. Nah, Bapak akan membuat nih iklan yang besar, Bapak tempel di pinggir jalan, Bapak iklankan di koran. Nanti akan Bapak tulis di sana, segera dibuka rumah makan Padang, Pak Dwi, enak dan murah. Nah, itu adalah contoh dari iklan pemberitahuan. Memberitahu kalau akan dibuka suatu usaha. Kemudian, yang kedua adalah iklan undangan. Nah, iklan undangan ini berisi ajakan untuk menghadiri suatu acara. Kalau anak-anak sering melewati JEC, di depan JEC itu sering sekali banyak iklan undangan. Contohnya ada ini iklan pameran komputer untuk mengajak orang untuk datang menghadiri pameran komputer. Iklan otomotif. Nah, itu mengajak orang untuk menghadiri acara-acara otomotif di sana. Banyak sekali contoh iklan undangan. Di koran juga mungkin sering sekali iklan undangan muncul di sana. Biasanya kalau di koran itu iklan bioskop, Pak. Oh iya betul, iklan bioskop. Bentar.
Nah, berikutnya adalah iklan layanan masyarakat. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, iklan layanan masyarakat ini bertujuan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat. Jadi memberikan himbauan kepada masyarakat untuk apa? Misalnya untuk hemat air, hemat listrik, juga untuk berkendara dengan aman. Nah, itu adalah contoh iklan layanan masyarakat. Ini sering sekali muncul kalau anak-anak melihat di TVRI. Sering sekali muncul iklan layanan masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah iklan permintaan. Nah, ini isinya meminta sesuatu anak-anak atau mencari sesuatu. Contohnya adalah iklan lowongan pekerjaan. Nah, di sana di koran nih biasanya banyak sekali iklan lowongan pekerjaan muncul di sana. Di media elektronik juga sering muncul iklan lowongan pekerjaan. Berikutnya adalah iklan penawaran. Nah, iklan penawaran ini bertujuan untuk menawarkan suatu produk, baik barang maupun jasa. Contohnya adalah iklan mobil, iklan bimbingan belajar, iklan asuransi mungkin. Nah, itu termasuk dalam iklan penawaran. Nah, ini ada 5 jenis iklan berdasarkan fungsinya.